di segmen yang terakhir ini Anda akan melihat begitu ya, yaitu kira-kira bagaimana cara menggunakannya dengan tools yang ada begitu ya. Baik menggunakan Excel begitu atau menggunakan Python begitu, yang mana nanti eh, implementasinya tersebut akan banyak kita bahas pada saat Anda melakukan proses-proses latihan tersebut ya. Nah, sebelum ada era Python dan segala macam, sebetulnya Excel itu sudah sejak cukup lama bisa menyediakan fungsi visualisasi tersebut. Nah, saya akui begitu ya. Sebetulnya kalau dari sisi fungsi visualisasinya, menurut pendapat saya pribadi itu dari Excel tersebut memadai, paling tidak untuk kebutuhan yang selama ini saya hadapi ya. Tapi tentu saja Anda harus ingat bahwa Excel tersebut keterbatasannya ada dari sisi komputasi. Sehingga kalau dari sisi komputasi tersebut sudah dirasa cukup berat begitu ya, sudah tidak memadai lagi, nah itu salah satu pertanda begitu ya, Anda harus pindah ke Python dan segala macam ya. Nah, ada satu menu begitu yang bisa dipakai di Excel itu yang disebut sebagai conditional formattingnya itu. Nah, ini conditional formatting tersebut ini bisa kita pakai untuk proses spesifikasi begitu ya. Jadi contoh yang tadi saya presentasikan dari tadi itu sebetulnya mayoritas hanya menggunakan conditional formatting saja begitu ya, tidak aneh-aneh begitu. Bahwa ada proses makronya iya, tapi itu dalam hal ini makro yang tersebut dipakai untuk proses lebih ke komunikasi begitu ya, antara Excel-nya tersebut dengan MATLAB yang dipakai sebagai engine untuk komputasinya itu ya. Nah, conditional formatting ini bisa dipakai ini untuk menspesifikasikan begitu ya format untuk beberapa range cell-nya tersebut berdasarkan isi dari cell range-nya tersebut. Contoh, misalnya Anda diberikan begitu ya hasil ujian dari mahasiswa. Nah, maka Anda bisa menggunakan conditional formatting-nya tersebut. Anda bisa gunakan kalau yang mendapatkan kurang dari 90 Anda berikan warna merah, itu bisa cukup straightforward ya. Nah, ini dari sini Anda masuk begitu ke conditional formatting ya. Di sini ada berbagai macam aturan atau yang disebut sebagai rules yang bisa Anda pergunakan tergantung dari kebutuhan Anda. Anda bisa masuk ke sini, Anda akan ada aturannya di mana kita bisa meng-highlight cell-nya ya. Kita bisa menggunakan yang atas dan yang bawah sehingga bisa ketahuan begitu dengan cepat mana nilai yang tertinggi dan mana nilai yang terendah. Ini data bars yang tadi saya gunakan untuk menandai pada saat yang GCR tadi, yang mana itu tadi bisa menunjukkan ya kira-kira seberapa penuh dan seterusnya. Ini adalah kalau misalnya Anda suka menggunakan beberapa pewarnaan, ini pun bisa dipakai. Nah, kemudian setnya, nah Anda juga bisa menggunakan aturan-aturan yang bisa Anda tentukan sendiri ya. Nah, ini ada beberapa hal begitu. Yang pertama yang disebut sebagai highlight sales rules begitu. Nah, di sini Anda ini memungkinkan Anda begitu ya untuk memformat beberapa sel yang mana isinya tersebut ya, yang mana isinya tersebut itu bisa memenuhi beberapa kriteria tersebut ini. Misalnya berada di antara rentang sekian sampai sekian. Oh, misalnya Anda ingin tahu nih kira-kira yang dapat 90 sampai 100 itu yang mana saja. Nah, itu bisa Anda highlight begitu selnya tersebut dengan satu warna ya, yang mana warnanya bisa Anda tentukan. Nah, kemudian juga bisa misalnya saya ingin begitu ya. Kalau yang misalnya ada PO dan non PO ya, biasanya kalau kita dalam order barang begitu, nah yang ada mengandung nilai PO tersebut ini selnya saya highlight, itu bisa juga ya. Nah, bisa juga di sini kalau misalnya beberapa ini relatif ya, artinya ngesetnya itu seberapa jauh dari hari sekarang begitu, baik itu maju maupun itu mundur, karena dibacanya tersebut adalah jumlah harinya. Nah, itu pun bisa Anda spesifikasikan ya, itu range yang tersebut ya. Di situ itu kira-kira beberapa manfaat dari conditional formatting untuk yang highlight cell rules-nya tersebut ya. Nah, yang berikutnya ini kemudian ya, ini berikutnya di sini kalau kita lihat yang muncul lebih dari satu kali ya, atau mungkin hanya satu kali untuk range-nya yang sudah kita
seleksi bersama-sama tersebut, ya. Nah, berikutnya di sini ini ada aturan yang lain yang disebut sebagai top bottom rules-nya, ya. Nah, kalau top bottom rules-nya di sini apa yang bisa Anda lakukan, ya. Di sini adalah Anda bisa memilih sejumlah n begitu yang nilainya terbesar atau yang terkecil, ya. Di sini kemudian sekian persen, atau tentu kalau dalam statistika kita tahu istilahnya ini adalah persentil. Anda ingin tahu nih kira-kira yang masuk persentil 90 yang mana saja begitu dalam ujian yang baru dilaksanakan. Nah, itu pun bisa diakomodasi ya dengan top bottom rules tersebut. Nah, di sini Anda bisa menentukan juga angka-angka begitu ya yang berada di atas atau di bawah ya. Yang berada di atas atau di bawah dari range yang sudah Anda tetapkan itu. Oke. Nah, ini data bar begitu, color scales, icon sets tersebut. Ini bisa kita pakai begitu ya untuk mengidentifikasi mana yang besar begitu ya, mana yang kecil atau mana yang tengah-tengah, itu di range-nya tersebut ya. Nah, ini data bars begitu ya, data bars yang lebih penuh begitu ya. Yang lebih penuh tersebut itu mengindikasikan dia itu asosiasinya dengan angka yang lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini contoh juga dengan colors gitu. Kalau Anda masih ingat di bagian awal saya tadi, di situ saya mengindikasikan ya. Saya mengindikasikan jumlah demand-nya tersebut berdasarkan warnanya ya. Semakin gelap maka semakin banyak demand di daerah tersebut ya. Nah, begitu pula Anda bisa menggunakan warna-warna yang lain. Cuma kalau saya biasanya lebih cocok begitu dengan kegelapan ya. Mana yang lebih gelap itu yang lebih itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau dengan icon gini, di sini kalau apa tuh namanya? Di sini kalau ada macam-macam begitu ya, ada dengan bola begitu. Bola tersebut warnanya macam-macam. Ini biasanya kalau kita simulasi Monte Carlo begitu ya, gagal dan berhasil bisa kita identifikasikan dengan ini. Misalnya kalau yang berhasil itu dengan bola warna hijau. Kalau yang gagal itu warnanya merah ya. Atau bisa juga tadi yang sudah kita contohkan ini naik dan juga ada yang turun. Ya, ini contohnya. Nah, ini Anda juga bisa menggunakan new rule begitu atau aturan yang Anda definisikan sendiri ya. Yang mana di sini kalau Anda lihat ini bisa mengikuti format yang sudah Anda tetapkan ya. Contoh kalau misalnya sebuah sel itu nilainya melebihi dari sebuah reference ya atau sebuah datum tersebut, Anda bisa terapkan di situ warnanya hijau ya. Kalau misalnya dia yang kelima dan segala macam begitu, di sini apa tuh namanya? Di sini kalau kita lihat maka nilainya akan merah dan seterusnya. Ya, itu yang bisa ditetapkan begitu ya. Oke. Nah, di sini kemudian ya. Kemudian di sini kalau kita lihat Anda juga bisa membersihkan rule-rule yang sudah Anda buat itu tentu saja ya. Ini juga bisa Anda manage dan seterusnya. Nah, ini contoh kalau misalnya Anda menggunakan tricolor scales begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada colorsnya tersebut ada bermacam-macam gitu ya, scalesnya tersebut. Di situ kalau Anda lihat ya, itu mengindikasikan rentang sesuai dengan daerah yang ingin Anda definisikan, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan tricolor scales-nya tersebut, ya. Di sini kalau kita gunakan yang lowest, gitu ya. Yang lowest tersebut di sini kalau kita pakai itu ada yang warna merah, ya. Persentil 50 kurang lebih, ini mendekati begitu, nilainya bisa dari warnanya tadi itu yang seperti yang saya sampaikan, yang saya prefer itu, ya. Ini kalau yang highest value di sini maka Anda akan dipakai dengan yang warna hijau, ya. Nah, maka tentu di sini ada baiknya juga di sampingnya tersebut Anda kasih keterangan. Oh, ini saya kasih keterangan nih, ya Anda tuliskan saja ini hijau gitu ya. Misalnya ini yang green, berarti ini yang highest gitu. Ya, yang dekat-dekat dengan kuning gitu itu artinya yang tengah-tengah gitu atau persentil 50. Kalau yang dekat-dekat merah begitu ya, itu yang paling-paling bawah begitu ya. Kira-kira demikian yang bisa Anda berikan keterangannya tersebut sehingga
pembaca tersebut bisa lebih cepat memahami maksud Anda itu. Nah, ya itu kira-kira kalau dengan visualisasi menggunakan Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan begitu ya, kira-kira apalagi begitu aplikasinya. Nah, ini yang mau saya jelaskan ini kurang lebih adalah tentang kombinasi begitu ya antara Excel dengan Python begitu ya, di mana ini mirip sekali dengan yang saya sampaikan tadi. Python tersebut dipakai untuk menghitung begitu ya. Dalam kasus saya tadi adalah MATLAB, sementara Excel tersebut dipakai untuk user interface gitu dan juga untuk proses visualisasi dan seterusnya. Nah, ini adalah bisnisnya. Bisnisnya tersebut saya tidak menjelaskan lebih jauh begitu ya. Tapi mungkin Anda bisa mencari yang namanya PTS ini. PTS ini itu adalah dia itu third party logistik begitu ya. Third party logistik itu bagaimana? Misal Anda mungkin pernah mendengar Brodo begitu ya. Nah, Brodo itu adalah salah satu brand atau salah satu merek gitu ya. Pemegang merek dagang yang dikelola oleh PTS ini. Anda tahu bahwa Brodo itu mengelola sepatu ya, menjual sepatu, tas dan segala macam, dan penjualan sudah sangat lumayan begitu ya. Untuk yang PO-nya saja dalam 1 tahun itu sudah bisa mencapai 100.000 unit. Ya, gampangnya begitu kalau mau Anda bagi dengan 1 bulan gitu ya, kurang lebih sudah sekitar 8.000 sampai 9.000 unit, itu kan sudah merupakan angka yang sangat besar. Nah, Brodo sebagai merek di sini dia memiliki keahlian untuk melakukan proses desain ya. Dia memiliki proses keahlian untuk menjual, tapi dia tidak punya keahlian untuk mengelola suplainya. Dia tidak punya keahlian untuk mengelola gudangnya. Dia tidak punya keahlian untuk mengelola inventorinya dan seterusnya, begitu ya. Nah, sehingga di sini karena tidak memiliki keahlian tersebut, sehingga untuk aspek pengelolaan supply, inventory dan segala macam itu diserahkan kepada PTS ini, pihak ketiga. Jadi ini mereka yang memegang ini. Nah, Anda bayangkan begitu ya. Saya sampaikan tadi satu brandnya saja setahun itu ada sekian banyak transaksi gitu ya. Sekian banyak transaksi, apalagi ini dia memegang berbagai macam brand ya. Nah, setiap brandnya atau setiap merek tersebut itu tentu ingin mendapatkan begitu ya visualisasinya tersebut atau report begitu ya, gampangnya dengan cepat begitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini yang saya sampaikan sebetulnya basisnya yang didapatkan oleh PTS itu juga sama begitu ya. Dia mendapatkan data begitu ya dari POS-nya tersebut. Ini INV itu adalah inventory, ini adalah quantity di bulan pertama, quantity di berikutnya, ini dari sisi outlet begitu ya, dan seterusnya. Nah, tentu kalau dengan cara seperti itu begitu ya, proses untuk melakukan visualisasinya tersebut itu menjadi sangat-sangat kompleks ya, sehingga tidak preferable gitu. Kalau misalnya Anda sebagai brand sudah, tentu Anda menggunakan jasa PTS kan tidak gratis begitu ya, sudah membayar begitu, diberikan visualisasi yang sedemikian, ya tentu itu menjadi tidak preferable gitu ya. Dan satu file Excel itu memiliki 10.000 baris begitu, dan kalau satu toko 1 bulannya saja sudah memiliki 10 file Excel, Anda bisa bayangkan seberapa kompleks dari permasalahannya ini ya. Nah, salah satu solusinya begitu yang waktu itu dilakukan oleh PTS tersebut adalah bagaimana Anda bisa melakukan proses komputasinya tersebut di Python begitu ya, sehingga tapi karena lagi-lagi begitu ya, orang kalau untuk masalah visualisasinya tersebut sudah cukup nyaman begitu ya dengan Excel. Di sini Anda melakukan proses visualisasinya tersebut di Excel tersebut sudah memadai ya. Nah, ini adalah tipikal dari outputnya ya. Tipikal dari outputnya di sini adalah sebetulnya apa yang ingin dilihat di sini ya. Kalau misalnya sekarang kita berada pada bulan Agustus 2019 begitu ya. Ini Agustus 2019. Maka kalau dari grafiknya ini adalah sales performance store-nya. Nah, ini adalah untuk brandnya tersebut ya. Dia yang di marketplace, misalnya yang di Bukalapak begitu, blibli.com atau Tokopedia atau apapun, performanya segini. Nah, kalau Anda bandingkan begitu ya. Kalau Anda bandingkan dengan revenue begitu, itu pada bulan sebelumnya. Nah, maka di sini adalah terlihat bahwa revenue-nya tersebut untuk brand tersebut naik drastis ya. Nah, itu adalah
salah satu visualisasi yang bisa Anda dapatkan begitu. Bagaimana kemudian kalau kita lihat, tetapi kalau kita lihat di sini begitu ya, inventory levelnya di sini pada bulan Agustus yang sama ini ya, itu dia hanya tersedia sekian begitu ya. Hanya tersedia sekian ya. Sehingga kalau untuk memenuhi Kalau untuk memenuhi demand-nya rasanya juga tidak memadai begitu ya. Nah, tapi ada kondisi yang sebaliknya. Di sini Anda lihat bahwa untuk jenis begitu ya, atau untuk varian yang namanya yang ada di store Depoknya tersebut, ini brandnya sama ya, tapi ini kita berbicara tempat penjualannya. Nah, kalau yang tempat penjualannya tersebut adalah di store Depoknya tersebut, dia penjualan dari bulan satu ke bulan yang lainnya tersebut tidak berbeda cukup jauh. Tapi kalau Anda lihat inventorinya jauh di atas. Nah, itu merupakan satu hal yang tidak favorable juga gitu. Karena buat apa? Yang orang penjualan cuma segini-segini saja, tapi inventory saya sekian banyaknya, sehingga itu rawan menimbulkan yang disebut sebagai dead stock. Nah, di sini adalah ini kalau Anda lihat ini adalah hasil-hasil dari visualisasinya ini, dan itu Anda bisa menyimpulkan begitu dengan cepat begitu ya. Dan kalau Anda bandingkan begitu ya, secara objektif dibandingkan kita menggunakan tabel-tabel yang tadi, tentu dari hal ini kita sudah bisa memperoleh beberapa kesimpulan yang sifatnya straightforward itu. Tapi lagi-lagi begitu ya. Di sini adalah siapa yang membuat kerangkanya ini? Ya bukan siapa-siapa, tidak lain adalah Anda sendiri, bukan Phaeton. Ya, Phaetonnya hanya bisa mengerjakan apa yang Anda perintahkan. Ya. Nah, ini adalah outputnya juga. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah inventory levelnya ya. Ini adalah inventory levelnya. Anda bisa memantau juga mana produk-produk begitu ya, yang inventory levelnya contoh begini. Ini kalau untuk yang di tempat penjualannya yang di beta begitu ya. Di situ Anda lihat inventorinya itu posisinya sekarang ya. Inventorinya posisinya sekarang begitu. Kalau Anda bandingkan antara yang Agustus dengan yang itu juga tidak berbeda terlalu jauh ya. Di sini kalau Anda lihat di sini untuk yang lainnya itu Anda bisa bandingkan juga kira-kira inventory-nya seberapa jauh perkembangannya. Nah, untuk bisa membuat itu, tentu di sini kita punya beberapa kode gitu ya. Contoh kalau yang di sini, kalau misalnya Anda yang sudah cukup akrab dengan Phaeton, Anda akan tahu bahwa ini kemungkinan besar begitu ya, adalah yang dipakai untuk pendasnya tersebut. Ini adalah salah satu package begitu yang banyak dipakai orang untuk membuat dataset begitu ya. Dan di sini Anda lihat, di sini kita memilih produknya tersebut sudah kita definisikan baik dari sisi shock begitu, aero running, smart shoes, battle, etc. Nah, di sini kita memilih begitu beberapa produk, sejumlah M produk. Nah, di sini Anda mulai dulu dari mana? Dari membaca Excel-nya. Ya. Dari membuat template-nya. Di sini Anda hilangkan begitu ya, yang namanya unnamed dan segala macam. Ini kalau diproses data analytics begitu ya, itu tentu saja masuk ke dalam data cleaning begitu ya, and data preparation-nya tersebut. Karena di situ Anda sudah mencoba untuk menghilangkan begitu ya, yang memang sudah tidak ada manfaatnya karena memang dia kosong begitu ya, atau memang ada missing values dan lain sebagainya ya. Di sini kemudian Anda bisa mengelompokkan dan lain sebagainya ya. Di sini kemudian Anda akan menerjemahkan begitu ya, Anda akan me-write begitu di Excel-nya tersebut di tabel di file yang namanya result ya. Dan di sini kemudian Anda bisa mendapatkan hasilnya dan lain sebagainya ya. Dan ini tentu saja adalah proses yang kompleks, tapi seperti yang saya ingatkan tadi, orang biasanya tidak peduli dengan kompleksitas tersebut. Justru begitu ya, bagaimana Anda bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks itu yang sangat penting. Saya rasa demikian untuk materi yang sudah saya bawakan di video kali ini begitu ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.